kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Antoni Japari selaku Ketua Departemen Literasi dan Inklusi Asuransi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Waktu dan tempat dipersilakan Pak Antoni. Terima kasih Pak Regi, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala kuasanya kita dapat menjalankan aktivitas dalam keadaan yang baik ini. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi rekan-rekan yang menjalankannya. Dan semangat pagi bagi rekan-rekan agen asuransi jiwa yang kami banggakan. Senang sekali rasanya pada hari ini kita dapat berkumpul untuk melakukan kegiatan yang sangat baik ini, yang luar biasa ini. Yang saya hormati rekan-rekan dari MDRT Indonesia, para agen asuransi jiwa profesional yang berhasil mencetak kinerja yang luar biasa. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah bersedia bekerjasama dengan AAJI untuk berbagi ilmu dan pengalaman kepada seluruh agen asuransi jiwa yang hadir pada hari ini. Rekan-rekan sekalian, profesi agen asuransi jiwa merupakan profesi yang sangat mulia. Dengan profesi ini, rekan-rekan mendapatkan kesempatan untuk bisa memberikan edukasi dan membantu masyarakat Indonesia untuk mengelola keuangannya menjadi lebih baik. Dua hal penting yang harus rekan-rekan tanamkan dalam menjalankan profesi ini adalah edukasi dan membantu. Edukasi yang berarti rekan-rekan harus memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat. Bukan hanya sekedar memasarkan atau menjual produk, tetapi ada tanggung jawab rekan-rekan untuk bisa memastikan bahwa para calon nasabah dan rekan-rekan temui itu memahami dengan benar hal-hal penting yang perlu diketahui dalam membeli produk asuransi jiwa. Membantu artinya rekan-rekan diharapkan mampu memberikan solusi perencanaan keuangan kepada setiap calon nasabah sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan ketahanan keuangannya, agar para calon nasabah ini nantinya dapat merasakan manfaat produk yang dimiliki secara maksimal. Kontrak asuransi jiwa pada umumnya merupakan kontrak asuransi jangka panjang. Oleh sebab itu, para agen asuransi jiwa diharapkan dapat menjadi kepanjangan tangan perusahaan dalam memberikan edukasi dan senantiasa membantu para nasabahnya, para pemegang polisnya, hingga periode kontrak berakhir. Termasuk dalam hal pengurusan klaim yang mana kita ketahui sering menjadi pemicu polemik antara perusahaan dengan nasabah. Rekan-rekan sekalian yang saya banggakan, industri asuransi jiwa merupakan industri yang diatur dan diawasi secara ketat oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Pengaturan ini tentunya mencakup cara pemasaran produk asuransi jiwa yang rekan-rekan lakukan. AAJI sebagai penerbit lisensi keagenan untuk agen asuransi jiwa konvensional telah menerbitkan standar praktik dan kode etik tenaga pemasar asuransi jiwa yang seharusnya dapat dijunjung tinggi oleh setiap agen asuransi jiwa dalam menjalankan profesinya. AAJI juga senantiasa mendorong seluruh agen asuransi jiwa untuk terus belajar dan memperkaya diri dengan berbagai pengetahuan yang mampu menunjang profesi rekan-rekan, seperti mengikuti webinar seperti ini, atau mengambil sertifikasi profesi seperti perencana keuangan dan sejenisnya. Rekan-rekan agen asuransi jiwa yang kami banggakan, dalam kondisi yang penuh tantangan seperti ini, setiap lapisan pelaku industri asuransi jiwa diharapkan bisa merapatkan barisan untuk bersama-sama mengembalikan kembali reputasi industri asuransi jiwa. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa isu yang berkembang beberapa waktu belakangan ini dipicu oleh kekecewaan nasabah yang merasa dibohongi mungkin karena telah membeli polis asuransi jiwa unit link. Dan isu tersebut semakin membesar karena diterbitkan atau diberitakan di berbagai media massa dan bahkan ramai juga di media sosial sehingga lebih cepat menyebar ke masyarakat. Cepatnya penyebaran informasi ini tidak bisa lagi hanya dititik beratkan kepada beberapa perusahaan untuk menyelesaikannya. Perlu peran serta kita semua sebagai insan asuransi jiwa untuk melakukan tindakan bersama. Memberikan pemahaman kepada masyarakat atas informasi yang benar tentang industri ini. Oleh karenanya, AAJI bekerjasama dengan berbagai pihak untuk berupaya mengatasi isu tersebut,
Salah satunya ialah bekerja sama dengan MDRT Indonesia untuk menyelenggarakan webinar dengan tujuan mengedukasi tenaga pemasar agar lebih profesional dalam menjalankan profesinya. Karena kami yakin rekan-rekan agen asuransi yang sudah tergabung di MDRT Indonesia sudah bisa membuktikan dirinya adalah agen-agen yang berkualitas tinggi, ya. Webinar itu kami lakukan berseri selama 3 kali berturut-turut di bulan April ini, dan ini adalah webinar yang kedua. Dan untuk hal ini bisa lebih maksimal, kami harapkan rekan-rekan agen asuransi jiwa yang telah berpartisipasi pada hari ini bisa ikut di webinar yang ketiga nanti. Karena per seri webinar, peserta akan mendapatkan 1 poin CPD, ya, di mana syarat dan ketentuannya berlaku. Jadi ini luar biasa ya, ikut webinar dapat poin CPD. Nggak hanya ujian saja, tapi ikut webinar sudah dapat poin CPD. Demikian yang saya dapat sampaikan. Semoga rekan-rekan dapat mengambil banyak ilmu baru dalam pertemuan kita ini. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Salam asuransi, salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Akan masuk ke acara utama, yaitu perkenalan dengan narasumber kita dari Komite MDRT Indonesia. Beliau adalah 5 tahun MDRT dengan MCC Company Chair dari tahun 2020 sampai 2022. Selain itu, beliau adalah Komite Chair MDRT Indonesia di tahun 2022, dan kemudian di tahun 2020 beliau menjadi speaker di MDRT Day Indonesia. Tidak kalah pentingnya, ternyata Bapak yang satu ini juga seorang writer for the MDRT blog dan contributor writer for the Round the Table official MDRT magazine. Banyak sekali pengalaman yang sudah malang melintang di lokal maupun di internasional. Tidak terlalu lama, kita panggil, waktu dan tempat dipersilahkan kepada Bapak Kennedy Sumarli. Silakan Pak Ken. Ya, terima kasih Pak Regi. Ya, semangat pagi rekan-rekan agen asuransi jiwa, sahabat MDRT Indonesia, dan juga sahabat AAJI. Ya, selamat menunaikan ibadah puasa bagi rekan-rekan yang menunaikan ibadah puasa. Semoga semua dilancarkan, dan selamat Hari Paskah ya bagi teman-teman yang merayakan juga. Hari ini adalah kelanjutan seri kedua dari webinar yang diadakan oleh AAJI bekerjasama dengan MDRT Indonesia. Kita berbicara tentang satu tema yang sangat penting, ya, will your future be professional, ya, di mana kita sebagai insan agen asuransi jiwa di Indonesia saat ini dihadapkan dengan permasalahan unit link, ya. Jadi webinar ini diadakan supaya memberikan sedikit edukasi kepada para agen, terutama yang AAJI-nya aktif, untuk memberikan edukasi yang benar kepada prospek ataupun nasabah kita, ya. Nah, minggu lalu kita telah belajar dari Ibu Miliana tentang 4 mitos atau fakta, ya. Nah, hari ini Kennedy akan berbicara tentang another 4 mitos atau fakta lagi, ya. Kita akan mulai saja. Izinkan saya share screen. Oke. Pak Regi sudah kelihatan? Sudah Pak Ken? Nah ya, sudah jelas ya. Sudah. Oke, Ya. Ini adalah seri kedua, ya, seri kedua yang mana minggu lalu Bu Mili menjelaskan mitos dan fakta atau fakta. Ada 4 mitos atau fakta yang kita semua sudah tahu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mitos yang lain lagi ataupun fakta yang lain lagi. 4 mitos atau 4 fakta, ya. Nah, ini yang seru nih. Nanti saya akan lihat engagement teman-teman semua, rekan-rekan agen asuransi jiwa di kolom chat ya. Saya akan lihat. Kita akan buka yang pertama, mitos atau fakta, ya. Bahwasannya asuransi unit link itu boleh cuti premi. Boleh saya lihat di kolom chat, mitos atau fakta? Oh, banyak ya, fakta ya, fakta ya. Oke, saya pikir teman-teman semua udah tahu jawabannya. Betul, ini adalah fakta, ya. Dan ini adalah salah satu-satunya fitur yang dimiliki oleh asuransi unit link yang tidak dimiliki oleh asuransi tradisional, ya. Kita sudah belajar dari Bu Miliana, ada beberapa macam asuransi, jenis asuransi di Indonesia, dan unit link itu adalah salah satu jenisnya, ya.
Dan salah satu fitur yang dimiliki kelebihannya unit link yang harus kita tonjolkan ya atau bisa kita tonjolkan kepada prospek ataupun nasabah kita adalah memiliki fasilitas cuti premi ya. Akan tetapi harus digarisbawahi ya. Ini adalah fakta bisa cuti premi. Pada umumnya asuransi jiwa unit link ini memang memiliki fitur ini. Tapi agent ya kita semua harus bisa menjelaskan ataupun memberikan edukasi yang benar kepada nasabah ya. Bukan berarti kalau cuti premi itu semua sudah stop bayar, tidak. Berarti stop selamanya, tidak bayar lagi, tidak perlu bayar lagi, tidak perlu bayar biaya asuransi, ya, tidak juga. Tentu ada syarat dan kondisi. Nah, salah satu syarat dan kondisinya yang membolehkan ya polis itu boleh cuti premi atau tidak adalah nilai tunainya, ya. Atau teman-teman suka menjelaskannya itu ada uangnya nggak di dalam tuh, ya di polis itu. Nah, kita harus hitung nih. Besarnya biaya, nah bicara soal biaya kita akan belajar juga nanti di slide berikutnya. Ada biaya apa saja nih yang mengikuti satu polis asuransi. Nah tentu saja pada saat kita cuti premi, yang di stop bayar itu preminya. Tetapi biayanya jalan terus tuh. Oke, nah maka kita sebagai agent dituntut untuk bisa menjelaskan dan menghitung. Kira-kira kalau polis ini saya cutikan premi, ini bisa bertahan berapa bulan, berapa tahun. Ya, jadi nasabah ya pasti suatu hari akan melanjutkan bayar premi lagi, bukan stop selamanya ya. Nah, itu harus dijelaskan secara transparan. Melanjutkan kembali pembayaran premi terutama jika nilai polis sudah tidak mencukupi untuk biaya-biaya yang timbul. Tentu kita semua tahu ya biayanya itu tidak hanya satu ya. Saya akan jelaskan di slide berikutnya. Nah, berarti teman-teman mitos atau fakta boleh cuti premi untuk asuransi unit link? Jawabannya fakta ya. Oke, berikutnya. Cuti premi berarti stop bayar biaya asuransi. Tadi Kennedy sudah memberikan sedikit spoiler ya di depan. Ya, apakah teman-teman boleh lihat dong di kolom chat nih? Cuti premi berarti stop bayar biaya asuransi. Mitos atau fakta? Yes, ya hampir 100% jawabannya bulat ya, mitos. Ya, teman-teman. Rekan-rekan agen asuransi jiwa semuanya ya, cuti premi berarti stop bayar biaya asuransi. Betul, ini mitos ya. Jadi sebenarnya yang kita cutikan itu preminya, bukan biayanya. Biayanya ya itu pasti akan mengikuti seiring bertambahnya usia ya. Asuransi jiwa unit link umumnya memberikan proteksi hingga masa asuransi selesai. Selesainya kapan, Ken? Nah, rata-rata produk unit link di Indonesia, saya perhatikan, itu sampai usia 99 sampai 100 tahun. Ya, rata-rata yang ada UP dasarnya. Ya. Nah, oleh karena itu, kita harus bisa memberikan edukasi ya kepada nasabah kita, bahwasannya kita membayar premi asuransi itu sebenarnya selama kita mau memakai benefitnya, ataupun selama masa asuransinya berlaku. Atau dengan kata lain, ya kita bayar selama kita hidup gitu loh, seumur hidup lah ya kalau bahasa awamnya gitu ya. Tetapi kita harus bisa jelaskan ya kenapa kita jelaskan seumur hidup, karena biaya ini harus ada yang bayar setiap bulannya, setiap tahunnya ya. Oke, nah oleh karena itu selama proteksi masih berjalan, maka biaya asuransi akan tetap ada, akan tetap mengikuti ya. Dan mitos atau fakta, cuti premi berarti stop bayar biaya asuransi? Jawabannya mitos ya. Oke, berikutnya. Yang ketiga ya, yang ketiga untuk seri yang kedua, yang ketujuh untuk seri yang pertama sampai yang kedua. Oke, mitos atau fakta? Nih, saya mau lihat di kolom chat nih. Biaya asuransi itu meningkat setiap tahun. Ayo, kita lihat. Mitos atau fakta? Ya, teman-teman semua pintar-pintar ya. Jawabannya udah benar ya. Fakta ya. Oke, terima kasih teman-teman untuk engagement-nya. Oke, teman-teman. Kita tahu, biaya asuransi itu mengikuti risiko kita ataupun usia kita. Dan kita semakin berusia, tentu untuk risiko kesehatan semakin tinggi. Ya, nah jadi boleh dikatakan biaya asuransi itu meningkat setiap tahun, ya itu fakta. Ya, karena bicara soal biaya, bicara soal risiko. Nah, bicara soal risiko, bicara soal usia. Ya, kalau usianya berbeda, otomatis risikonya berbeda. Kalau semakin tinggi usia, ya risiko makin tinggi. Nah, hal inilah yang terkadang menyebabkan adanya perbedaan biaya asuransi pada setiap rentang usia.
Pengalaman saya selama di industri ini ya 10 tahun, saya menemukan bila mana seorang di atas usia 50 tahun ya dengan produk yang sama dengan seorang katakanlah seorang anak muda lah usia 30 tahun dengan produk yang sama itu preminya jauh sekali bedanya. Ya. Jadi teman-teman, mitos atau fakta? Biaya asuransi itu meningkat setiap tahun. Fakta, ya. Oke, yang keempat, mitos atau fakta? Boleh dibantu lagi teman-teman di kolom chat ya. Di usia tua, biaya asuransi bisa lebih besar daripada premi. Nah, ini yang kemarin banyak kita lihat di pemberitaan ya. Fakta, fakta, fakta. Oke, thank you teman-teman jawabannya. Betul. Di usia tua, biaya asuransi bisa lebih besar daripada premi. Resiko pada usia tua pada umumnya lebih tinggi daripada usia muda. Hal ini menyebabkan biaya asuransinya. Nah, biaya asuransi ini ada banyak macam. Setelah slide ini saya akan jelaskan. Ya, biayanya itu kelihatannya makin besar. Kenapa? Karena usia bertambah, biaya makin tinggi. Ya, nah karena biaya makin tinggi, ya seolah-olah tampaknya lebih besar dari sebelumnya, ya kan? Nah, di usia tua ini biaya asuransi bisa lebih besar daripada premi. Nah, teman-teman, boleh di kolom chat nggak? Pernah nggak menemukan ya yang menjual unit link nih terutama? Oke, menemukan di halaman kedua biasanya di satu ilustrasi itu ada pengembangan dana investasi, ada yang kecil, menengah, besar ya. Biasa ada 5%, 12, 18% ya. Ada penempatannya tergantung ya, ada di fixed income, flexible fund, money market, equity ya kan. Dan ini semua kita kalau lihat di halaman 2 itu 5%, 12%, 18% ataupun ada yang pakai nama kecil, menengah, besar ya, tergantung dari investornya, agresifkah, moderatkah, ataupun konservatifkah. Nah, teman-teman pernah nggak menemukan bintang-bintang? Boleh, yuk di kolom chat. Pernah ya? Oke, sip. Pernah ya? Oke, teman-teman. Nah, tanda bintang ini akan dijelaskan oleh teman saya ya, Pak Dedi Setio ya. Dedi Setio yang seri ketiga. Minggu depan ya, kita akan belajar tentang ini lebih detail. Tetapi sedikit bocoran ya. Bintang-bintang ini maksudnya apa? Maksudnya nilai tunai yang dimiliki oleh polis itu sudah tidak mencukupi untuk membayar biaya yang muncul di bulan itu atau di tahun itu. Maka dia muncul bintang-bintang. Arti bintang-bintang dengan kata lain, kita harus melakukan top up. Atau bahasa kerennya, masukin duit lagi ke polis itu. Nah, makanya kenapa sekarang ini kalau di berita atau di media massa, kita melihat ya orang yang sudah bayar polis premi asuransi 10 tahun, ya uangnya tidak bertambah, berkurang, malah kadang disuruh top up gitu ya. Maka nasabah yang tidak mengerti konsep ini, dia akan bertanya-tanya, kenapa? Padahal saya bayar preminya terus-terusan. Ternyata setelah diselidiki, salah satu komponennya adalah biaya asuransinya itu lebih besar, ya, cenderung udah meningkat drastis, tinggi, ya, ditambah dengan performansi dari investasinya tidak bagus, ya, selama pandemi kita tahu investasi semua low, ya, turun. Nah, maka otomatis biaya ini tidak terbayar dengan baik. Nah, karena tidak terbayar dengan baik, otomatis akan muncul bintang-bintang ya di ilustrasi. Nah, bila mana sudah muncul bintang-bintang, otomatis kita pasti akan kontak nasabahnya untuk mengadakan top up tunggal. Kalau tidak apa? Polisnya bakal lapse. Ya, seperti itu. Jadi mitos atau fakta, di usia tua biaya asuransi bisa lebih besar daripada premi. Fakta, ya. Oke. Setelah ini saya akan bicara tentang biaya ya. Bu Miliana sudah menjelaskan seri kedua ini ya, Kennedy Sumali akan berbicara tentang biaya. Nah, biaya-biaya apa saja nih Ken yang mengikuti satu polis asuransi jiwa. Jadi kita para agen asuransi jiwa diharapkan pada saat kita menjual ataupun melakukan closing kepada nasabah kita ataupun prospek kita, jangan hanya bicara proteksinya, tapi bicarakanlah juga biayanya secara transparan ya. Jadi dari surat edaran dari OJK ya nomor 5 tahun 2022 ya yang ada 133 halaman, kita banyak disuguhkan dengan informasi yang baru
Ya. Nah, salah satunya di halaman 15, nanti teman-teman bisa lihat dari 133 halaman, itu ada bicara tentang biaya. Biaya apa tuh? Nah, salah satunya adalah biaya akuisisi. Oke. Nah, biaya akuisisi ini di beberapa polis ada yang menyebutnya biaya alokasi premi. Ya, ataupun biaya alokasi premi dasar. Nah, biaya akuisisi ini apa nih, Ken? Biaya yang dibebankan kepada premi dasar, ya, berkenaan ataupun terkait dengan pengadaan polis ataupun untuk pengadaan pertanggungan terhadap tertanggung. Jadi biaya itu bisa mencakup biaya medical check-up, ya, biaya pengiriman polis, pencetakan dokumen, pencetakan polis, remunerasi tenaga karyawan ataupun komisi agent, komisi pialang asuransi ataupun RIAS dan lain-lain. Nah, semuanya ini itu akan terangkum dalam biaya akuisisi ataupun biaya alokasi. Ya. Biaya kedua, ya, ini ada biaya asuransi dasar. Biaya asuransi dasar ini apa nih, Ken? Biasanya kita menyebutnya biaya yang muncul untuk uang pertanggungan jiwa, UP jiwa. Atau kita suka ngomongnya, basicnya itu UP jiwa, sisanya itu rider. Jadi kalau kita yang agen asuransi jiwa itu suka jual unit link itu, ya UP-nya sekian, ada manfaat kesehatannya, ada manfaat cacatnya, dan manfaat kecelakaannya. Nah, yang lainnya itu rider. Nah, manfaat cost of insurance yang muncul untuk UP jiwanya, manfaat basicnya, itu adalah biaya asuransi dasar namanya, untuk UP jiwa ya. Nah, yang ketiga, biaya asuransi tambahan. Nah, bahasa kerennya kita agen asuransi itu riders. Ya. Jadi kalau bila mana polis unit link ya, itu kelebihannya yang kedua selain cuti premi tadi adalah kita bisa menambahkan rider kapanpun pada saat kita mau menambahkan atau mengurangi manfaatnya itu cuma bisa ada di unit link ya. Jadi kalau di tradisional itu tidak bisa, tidak dimungkinkan ya. Kita sudah mendengarkan penjelasan detailnya minggu lalu dari Bu Miliana, dan biaya asuransi rider ini kita sebutnya cost of rider, COR. Kalau teman-teman agen yang sudah senior pasti tahu COI dan COR ya. COI itu kita bicara tentang cost of insurance, biasa itu relate dengan UP jiwa ya, manfaat basicnya. Dan cost of rider ini bicara tentang asuransi tambahannya. Yang keempat ada biaya administrasi. Nah, biaya administrasi ini untuk polis bulanan dan polis tahunan itu biasanya berbeda ya. Dan masing-masing perusahaan asuransi memiliki regulasi yang berbeda-beda. Dan yang saya tahu sepanjang pengalaman saya, biaya administrasi ini untuk polis tahunan itu biasanya lebih murah daripada polis bulanan. Ya, tetapi biayanya ada, ya, tinggal dicek aja di buku polisnya. Yang kelima itu ada biaya manajemen investasi, ataupun ya bahasa kerennya ya investment manager lah ya. Biasa teman-teman pasti tahu pada saat kita pembelian polis unit link, uang kita itu atau rupiah kita itu akan dikonvert ke jumlah unitnya. Tergantung kita mau beli unitnya di equity, flexible fund, fixed income, money market ataupun yang syariah ya. Ada beberapa perusahaan ada yang syariah. Nah, kita akan di-convert dapat berapa unit nih, terus akan dikali dengan harga per unitnya itu berapa. Nah, itu yang akan dimunculkan di transaksi bulanan kita ya, yang akan dikirimkan melalui email kita. Nah, biaya manajemen investasi ini berapa? Masing-masing perusahaan itu berbeda ya. Biasa rata-rata antara 1 sampai 5%. Ya, tapi ini regulasi ke perusahaan masing-masing. Tetapi dengan adanya surat edaran ya dari OJK yang nomor 5 tahun 2022 tahun ini, itu teman-teman kalau lihat biaya akuisisi ya, contoh ya, saya cerita biaya akuisisi, itu sudah diatur bahwasannya untuk tahun pertama itu maksimal cuma boleh 40%. Jadi kita udah harus bisa bilang bye-bye nih kepada yang perusahaan asuransi yang biasanya produknya di tahun pertama itu biaya akuisisinya itu 100%. Dengan ada surat edaran ini udah otomatis itu tidak bisa. Ya, itu yang saya pahami ya, teman-teman. Nah, terus yang berikutnya ada biaya top up. Biaya top up ini kalau teman-teman yang suka menjual unit link sebagai dalam tanda kutip ya media investasi pasti sangat familiar dengan biaya top up. Biasanya ini besarnya 5%. Tergantung masing-masing perusahaan ya. Jadi pada saat kita memasukkan duit ke dalam polis kita yang unit link, kita akan dibebankan 5% dari jumlah yang kita masukkan. Ya, itu biaya top up. Berikutnya ada biaya penalti penarikan ataupun kita biasa menyebutnya penalty withdrawal penalty. Nah, ini masing-masing polis ataupun perusahaan juga punya regulasi. Ya, ada polis yang boleh mendapatkan penarikan tanpa dikenakan penalti setelah tahun sekian.
Ya, itu ada. Masing-masing perusahaan ada regulasinya, tinggal dicek aja. Oke, berikutnya pajak. Nah, bicara soal pajak, ya mengikuti regulasi perpajakan yang berlaku. Tentu teman-teman familiar 2-3 minggu belakangan ini ada Peraturan Menteri Keuangan ya nomor 67 tahun 2022 ya, itu yang membahas tentang pajak pertambahan nilai untuk bagi jasa yang diberikan oleh agen asuransi ya, pialang asuransi ataupun rias asuransi ya, perusahaan asuransi. Nah, besarnya berapa? 10%. Untuk agen asuransi itu 10% dari 11%. Berarti 1,1% lah ya dari total komisi yang kita terima. Nah, untuk pialang saham berapa? 20% dari 11-nya. Berarti 2,2%. Ya. Nah, semua ini adalah regulasi baru yang harus kita tunduk ya sebagai agen asuransi di Indonesia ya. Dan ini sudah berlaku per tanggal 1 April ya. Jadi teman-teman yang beli rumah, beli mobil, beli perhiasan, apapun itu semua pasti sudah dikenain tambahan PPN 11%. Ya. Oke, terus ada biaya switching. Teman-teman, tadi kan ini sudah mengatakan dalam unit link ada beberapa jenis funding ataupun dana tujuan ya. Kita bisa mau kearahkan kemana. Misalnya investor kita itu modelnya adalah agresif, mereka banyaknya mau lempar ke saham ataupun equity. Ada yang cenderung moderat, dia maunya di money market dengan flexible fund misalnya. Tapi ada yang cenderung konservatif, main aman gitu loh. Nah, itu rata-rata biasanya ke fixed income ataupun flexible fund. Nah, apapun itu, biaya switching ini masing-masing perusahaan itu juga memiliki regulasi. Ya. Nah, ada beberapa perusahaan yang saya ketemu untuk switching sekian kali itu masih free, tapi kalau lebih dari sekian kali Anda bayar. Itu ada, ya. Jadi teman-teman bisa cek masing-masing perusahaannya perihal biaya switching. Terus biaya pembatalan polis. Nah, ini yang saya lihat, ini yang ditekankan di surat edaran OJK yang nomor 5 tahun 2022 juga mengenai salah satunya adalah pembatalan polis ataupun kita biasa menyebutnya free look ya. Nah, ini wajib kudu kita jelaskan. Termasuk biaya-biaya ini semua. Jangan hanya jelaskan proteksinya, jaminan UP-nya, tetapi kita dituntut ya melalui edukasi webinar ini, kita dituntut sebagai agen asuransi yang mau long term di bisnis ini, dan kita mau benar-benar build our future ya, di professional ya, kita harus bisa mengatakan ini semua secara transparan kepada calon nasabah kita ataupun calon prospek kita. Ya, dan biaya pembatalan polis ini masing-masing perusahaan juga berbeda tergantung polisnya. Ya, jadi dari semua biaya ini, ya, ini semua ada di polis yang nasabah kita itu beli. Nah, pertanyaannya kepada kita sudah menjelaskan secara transparan belum biaya-biaya ini? Nah, diharapkan setelah webinar ini, ya teman-teman semua, rekan-rekan agen asuransi jiwa, bisa datangin lagi tuh nasabah-nasabah unit link-nya. Seperti saran Bu Mili ya, minggu lalu, datangin jelasin lagi. Ya, bila mana ada polis-polis yang ada bintang-bintangnya udah mulai kelihatan tuh misalnya 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi, jelaskan dulu sekarang. Jangan tunggu nanti. Nah, diharapkan setelah kita transparan, nasabah itu bisa memahami dan memaklumi. Nah, inilah yang bisa meredam mereka untuk, oh, ternyata polis yang saya beli itu sistemnya itu unit link, ataupun tradisional, ataupun endowment, ataupun whole life, ataupun term life, gitu ya. Itu semua. Ya, saya pikir itu teman-teman untuk sesi pertama ini, ya, saya ada 2 sesi hari ini. Saya kembalikan kepada Regi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ken. Penjelasannya sangat detail, sangat jelas, padat seperti itu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Ken hari ini bisa memperjelas mengenai mitos atau fakta dari unit link untuk teman-teman semuanya.